Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gespi Rono Rene Icut dan GH Official, jangan lupa bersyukur dan dengan pasti bahagia. amin ya robbal alamin. Masih di Magelang. Serem. Gua Jepang yang ada di Magelang dan lokasinya di samping-samping rumah penduduk. Serem kan? Langsung ada hujan turun. Ini merupakan suatu tanda mungkin, Gus. Sosoknya sudah nongol. Ih, asem nih. Gus, lihat apa Gus? Sosok tinggi besar, kayak Mas Genderuwo tapi ada culannya gitu. Ada culan. Ada culan. Ini yang penjaga ya. Iya. Menurut Gus Sen, gua Jepang ini bercerita apa sejarahnya sebenarnya? Sejarahnya kalau gua Jepang ini kalau boleh dikatakan ini dibangun waktu zamannya penjajahan Belanda dan Jepang. Tapi terkenalnya adalah gua Jepangnya, bukan gua Belanda. Asem nih, teriak kamu. Masuk aja Gus. Kurang aja kamu. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang aja kamu orang syuting aja. Sepertinya dia tidak rela ketika saya ungkap gua di sini. Ini nggak main-main, ini serius. Tuh kan ada suara songkok. Aromanya Gus. Istimewa. Tadi langsung kabur aja. Kabur ini. Ya. Ngeri juga sih saya mau. Tadi tegang langsung bercanda karena melotot sih. Asem. Coba kamera ke situ coba. Melotot lu. Awas. Tuh kan. Langsung menghilang. Menghilang apa ngumpet itu? Ngumpet Gus, ini ngumpet. Ngumpet di sana itu. Tuh. Bener ya? Kurang ajar. Berani-beraninya Gus. Iya ini. Wis, Masya Allah. Istimewa nih Gus. Oh, ini kelawarnya. Yuk. Nih, langsung kayak sebasa monyet itu loncat-loncat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi wasyayatin was-samawati wal ardi wal ilahi wan nahari kullu yawmin. Wa ya'udzu bika min iblis wa junudihi. Fa innaha la yadurru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gus kasih siluman ular. Iya betul. Iya Gus. Betul. Sosoknya. Gus, aku tanya nih sebelum kita ngungkap sekarang ini media atau jalan menuju ke Singgasangannya. Tadi ya sosok ini ya yang berupa tanduk ternyata yang dilihat Gus tadi itu kalau berubah dia sosok ular, siluman ular. Bener Gus? Betul. Cuma kalau menanyakan di sana itu dia langsung mengangkat gede, ada tanduknya yang melingkarnya bukan ke atas gini tapi begini nih. Iya betul. Kayak kerbau. Nah ini medianya dia masuk ke sini. Oke, kita pakerin dulu biar gak musik kita ketika kita punya acara atau untuk membongkar daripada gua yang tersembunyi belum terekspos sama sekali ini di Magelang ini. Gus ini batu alam asli atau gimana ini? Ini batu alam asli Gus. Jadi sebenarnya ini kalau bentuk-bentuknya adalah gua, kalau atasnya ini adalah bangunan yang baru, kalau yang ini bangunan lamanya ada. Nanti kita baca yang aslinya bangunan lama dan ini memang yang sudah ada di sini. Ini sudah dari zaman mbah-mbah dulu pun ini sudah ada. Bangunan ini sudah ada. Jadi ini yang memang sudah tua, dan ini memang usianya yaitu di zaman antara penjajahan Belanda dan Jepang, dan ini juga untuk di atas itu ada namanya Kiai Opas. Kiai Opas itu adalah pendereknya dari Pangeran Diponegoro. Kalau menurut Gosen, tempat ini tempat apa ini? Ini dulu digunakan kayak untuk tempat kumpulan, tapi tidak ada yang bisa bertahan di tempat ini. Ada kegiatan apapun tidak ada yang tidak ada yang mau bertahan.
Jadi suaranya kayak ular besar gitu. Iya. Oh, Coba saya penasaran sosok ini ya. Saya netralisir Gus, bantu Gus. Yang nggak ganggu warga sekitar. Saya lihat karena apa? Rumah-rumah penduduk segini sudah pengap semua. Bahkan ada yang pada dijual. Ya, betul, ada banyak jual. Itu kena auranya sini, gitu loh. Ini bukan ngada-ngada para GSP ini, para ya. Ini yang manifestasi perwujudannya ya lewat sini, jer. Ada media. Sebenarnya bisa tembus sih, cuman dia harus pakai media. Ini saya netralisir, saya buntu biar dia nggak kesini-sini, nggak ganggu masyarakat. Keluar-keluar. Ya, keluar-keluar karena nanti kalau dijadikan objek wisata yang ini kan aman gitu loh, terus nggak ganggu masyarakat sekitar atau para wisatawan. Bismillah, Allahu Akbar. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan yahdi ila rusydi famanna bihi wa la nushqa. Kus lihat situ, Kus. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan yahdi ila rusydi famanna bihi wa la nushqa bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina man takhadha sahibatan wa la walada wa annahu kana yaqulu safina 'ala Allah. Allah Musa maju bisir inna wa satu inna wa wa ila fi Quraisy abdul subhanahu Allah ukhrijatu Allah tembus sana Gus. Jadi para pemirsa ketika saya dobrak situ di situ Gus langsung ngerasa ya tembus ke sana ya betul kan ini nggak ada rekayasa sama sekali. Dia tembus ke sana tadi pas lari dari sebelah kanan tuh set jalan sana, makanya pas kita bongkar, kita netralisir, nah ketahuan di sana. Khususnya tadi kan kelihatan tangan itu ada gerakan ke sana. Oke Gus, Ya. udah kita tutup, kita netralisir. Sekarang kita ke lokasi atau tempat-tempat yang lain, di ruangan-ruangan yang lain. Yuk. Nah, Ini kayak pusara gitu ya? iya betul. Ini pusarannya di sini nih Gus. Ini ada yang ke atas. Nah, ini yang saya maksud. Ini tembus alam ke atas. Ke atas. Ini ada tembusnya ke atas. Ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri. Pinter aja nih Jepang nih. Ini yang bikin Indonesia apa Jepang? Nggak bakal Indonesia nih. Ini bebas zaman Belanda. Kenapa ya? Gua Jepang itu beda sama gua Belanda ya. Kalau Jepang itu kan kotak-kotak gitu, Iya. robos sana. Iya. Seperti kayak di mana itu di Sumatera mana itu Padang. Gua Jepang ya gini. Kotak. Bingung, tapi Iya. membingungkan. Kayak ya apa ya, yang jalan yang untuk di Zigzag, Nggak bingung ini. zigzag, tapi dia merangkak sana terus bingung, orang bingung baliknya kemana. Ini juga gitu. Ini Nah. buntu apa langsung ada ke sana? Sebenarnya ini yang ditutup Gus. Sebenarnya ada jalan terowongan. Nah, terowongan ini semakin kecil, kotaknya semakin kecil. Itu ukurannya persis yang di situ Oh, itu. iya, Itu iya. ukurannya sampai ke sana semua. Itu kalau mau ini karena udah ditutup, sebenarnya itu sampai ke sana. Terowongannya seperti ini dan kalau kita mau masuk tembusnya ya napasnya ya Ini pengap gitu. Kenapa strukturnya seperti ini nih, kotak terus Ya ini nggak tahu buatan di situ untuk apa ya istilahnya buat bersembunyi. Menyembunyikan Nah, ini tentara. waktu zaman dulu kala beliau-beliau itu Pangeran Diponegoro menyembunyikan prajuritnya supaya tidak ketahuan orang Belanda. Jadi nyari sembunyi di sini, nyari rela lagi ke situ. Jadi modelnya Iya, harus iya, iya. ada yang sembunyi. Jadi ada memang disembunyikan di sini. Berarti ini gua ini ketika waktu zaman itu dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Iya. Pangeran Diponegoro subhanallah. Ini tembus yang jauh kemana ini terus? Ada lagi? Ini tembusnya yang sebenarnya yang mau kita cari yang ini. Ini tembus sampai sana tapi kita udah nggak bisa. Inilah yang berhentinya di sini. Coba lihat satu-satu nih para pemirsa ini. Ini ya buntu sini. Nah, Ini di situ yang sini. saya lihat. Oh, Nah, pinter ya. Nah, Ternyata ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang masuk itu keluar masuk. Dan di sini kalau nyari bingung kan? Iya. Yang mana Di di sono, mana, di sono, di sono. gitu. Ternyata ini tapi ini dibuntu ya. Iya.
Jadi kalau ceritanya tempat persembunyian yang memang jarang ditemukan gitu. Taktik perang nih. Taktik perang kalau zaman dulu. Ini aku lihat juga sih ada samurai sebenarnya. Memang Iya. ada di pojokan. Bisa diwujudkan ya? Masya Allah, nah itu dia. Atur nafas lagi Gus. Ada, tapi tidak yang kecil loh, tapi samurai yang agak segini. Ya, aku lihat sih ada samurai, bukan hanya satu, ada beberapa. Cuman nggak tahu kita malam ini bisa mewujudkan benda yang terpendam dari zaman dulu. Ya, samurai itu kan Jepang ya. Ya. Mungkin suatu saat Insya Allah. atau mungkin malam ini bisa ketemukan. Tapi intinya para pemirsa, ada resi dual energi yang saya tangkap. Masa lalu, masya Allah. Astagfirullah. Ada yang tertangkap, dibantai langsung dihabisi, meninggal. Cerita, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini ngeri nih, ngeri banget. Ada yang dirantai, Ada yang diseret. Wah, masya Allah. Ketahuan seret tarik sampai sana banyak. Oke, sebelum ada sesuatu hal yang mengaburkan dimensi lain di sana, saya akan coba visualisasikan ya sebenarnya terjadi apa waktu masa lalu. Ya, siap. Oke, langsung disiapin kanvas, kita observasi gaib, penelusuran gaib tentang manifestasi yang ada di sini lewat lukisan GSP Rono Renejo Gea Official. Ayo. Alhamdulillah.
Isi Gus. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Para KSP, ketika saya ya dari pekerjaan kalian satu lagi ya, satu ya untuk mata yang atau pusernya yang digambar sama Gus Fatih. Ini yang bisa saya ambil. Mudah-mudahan ini jadi netralnya gua Jepang pada malam hari ini. Ayo, semua. apa Gus? Aduh, pusernya yang digambar jenengan itu. Hati-hati. Ini ngeri banget. Saya juga sudah diganggu. Pemirsa GSP dan GH Official, ini adalah sosok penampakan yang selama ini mengganggu atau bersemayam di Gua Jepang ini, yang membuat aura atau lokasi di sekitar dari Gua Jepang ini menjadi aura yang tidak enak. Terus kadang kancru, apa ya, kehidupannya jadi rumah tangganya jadi beda. Jadi ya ini yang terjadi di sini. Jadi ini insya Allah sudah ada penetrasian tadi di dalam. Harapannya nanti ini sudah tidak mengganggu lagi untuk warga yang ada di sekitar dari Gua Jepang yang ada di Kota Magelang.
Wah, Masya Allah. Masya Allah. Dan ini salah satu matanya Gus. Wih. Bisa ini nih, ke itu aja nih, daun. Saya nggak berani membuka. Wih. Ini gosen dapetin dari mana ini? Yang dekat pintu yang kedua yang tadi dekat sama samurai. Jadi samurainya belum keluar, yang keluar adalah matanya yang ini, yang tadi ganggu dari tadi gangguin kita terus ini. Jadi mata itu bisa berwujud ya? Iya. Mata sosok Astar itu bisa diwujudkan Iya. dengan mungkin ya sedapatnya apa? Sedapatnya itu bukan kita mengada-ngada terus dapat apa. Tapi ini ya yang didapatkan Gusen ketika tadi saya gambar langsung Gusen lari itu energinya memang saya udah ketangkep, saya tuh nahan sambil gambar itu nahan. Nah, terus langsung lari jebret. Saya sempat teriak-teriak kaget juga. Oke. Biar taruh sini dulu. Nah, ini Gus. Ini pintu. Yang ini aja nih, Ya. pintu. Ini sosok tinggi besar yang tadi kita lihat itu nongkrong sampai ke sana, Atas. sampai atas sono. Coba bayangin ini pintu segini, ini perbandingan ya. Jadi Diameternya bisa kelihatan. 8-9 meteran ya tingginya itu ya. Jadi sosok atas seperti itu. Kalau manusia hampir rata-rata sama. Tapi Sama. sosok ada yang kecil seperti tuyul, ada yang besar membengkak seperti udah ibaratnya nyundul daripada 4 rumah ya, dari berdedekan atau tingginya. Dan ini tragedi masa lalu yang saya manifestasikan seperti ini akan darah-darah mengalir. Dan ini pembantaian yang tadi saya ceritakan, ada yang jeritan, tangisan, kesakitan, ya, disiksa dan sebagainya. Di sini bukan hanya untuk bersembunyi dari warga pribumi, dari kejaran kolonial Belanda dan juga Jepang, tapi juga untuk ketika terjadi itu ketahuan langsung dibantai di situ. Masya Allah, inilah kejadian masa lalu yang begitu histeris, yang begitu menyayat hati untuk warga Indonesia ya, yang berjuang untuk memerdekakan kita yang selama ini kita nikmati sekarang seperti Sampai ini. hari ini. Itu loh, Masya Allah. Kalau gue bisa nambahin sosok-sosok yang di situ bukan cuman satu, ini cuman penggambaran saja yang Salah satu yang terasa. Dan sebenarnya masih banyak sosok lagi. Kalau kita bisa penerusan yang di dalam, dan tadi yang pas kita berdiri di poster itu magnetnya dari dia yang tadi ada kita Ya. dapat cerobongnya itu. Siluman ular tidak tergambar lagi karena udah lenyap. Nah, melarikan di sini. Masya Allah. Kenapa matanya sampai meneteskan darah-darah itu? Karena dia memang haus darah. Ada pembantaian, darahnya diambil. Jadi sosok ini jadi besar itu karena ya makan yang dari makan makanan jin itu kan ada darah, tulang belulang, bahkan kotoran-kotoran manusia, tempat-tempat kotor itu jin fasik yang selalu diberikan imunisasi ya, diberikan apa namanya? Kekuatan untuk tubuhnya dia Kekuatan dari tubuhnya. Selain juga korban-korban dari tindasan manusia yang mati bunuh diri dan sebagainya. Ya. Ini ada Gus, Ayo Gus Zaki, monggo. Gus Zaki sini, Ayo, Gus. monggo Gus. Kasih tausiah tentang Tausiah. 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 Ini Gus. Apa aja nih dibahas Gus? Selamat malam Gus. Selamat Siap, malam, Gus. Alhamdulillah Ternyata sehat. ini di belakang layar ya, di belakang layar sini Gus. Ya. Di belakang layar untuk membantu daripada penelusuran kita tadi. Insyaallah. Gus, menurut Gus gimana nih dua Jepang ini Gus? Yang masih tersisa di sini juga di dalam kota dan banyak penduduk loh.
Iya. Biasanya gua Jepang itu kan jauh ya. Iya betul. Sembunyi, Lautan. hutan, kadang-kadang di pegunungan dan Iya. gitu. Jadi Fenomena apa ini Gus? ini memang kalau kita melihat, jadi ya ini antara gua Jepang, walaupun yang bangun entah apakah itu Jepang ataukah sebelumnya. Kalau sebelumnya kan berarti Belanda. Dan kita ketahui kota Magelang ini adalah disebut sebagai Twin Van Java. Twin Van Java itu tamannya Pulau Jawa di dalam bahasa Belandanya. Nah, disitulah termasuk salah satunya untuk mungkin ya orang-orang ya kolonial pada waktu itu pengen untuk istilahnya mengancam dan lain sebagainya orang-orang dia kadang masuk ke gua ini biar tersembunyi, tidak terlalu diketahui oleh banyak orang. Dan salah satunya adalah melalui gua ini. Nah, ini pun gua ini tadi disampaikan. Jadi memang tadi ada yang ditutup ke atas itu, sebenarnya itu tembus ke beberapa tempat juga. Nah, itu kan memang ada hal yang saya sendiri tadi juga merasa gitu. Itu. Jadi Masya Allah itu ya kita melihat di dalam sejarah-sejarah yang seperti itu. Nah, ini kita ya paling tidak bisa sekarang ini dengan adanya gua ini adalah sebagai bukti. Jadi bukti sejarah juga. Maka benar bagaimana kita jangan sampai melupakan sejarah. Kita harus benar-benar mengetahui dengan yang seperti ini. Nah, ini ya kita mohon memang benar-benar diuri-uri, istilahnya dilestarikan lah. Dipelihara, Betul, diperlihatkan kepada warga Indonesia. Iya, bahwasanya ini kalau ditata lagi, ini lagi, wah insya Allah. Ya nanti yang sekitar ini juga mungkin ini yang samping sebelah sini sudah dijual dengan demikian ya. Kemungkinan juga karena ada yang mengganggu, ya yang mengganggu dari hal-hal yang seperti ini ya. Makanya ya kita harapkan nanti benar-benar bisa bisa dilestarikan tempat ini menjadi tempat yang lebih baik. Apalagi di atas ini ada makamnya juga, makam istilahnya yang beliau ini juga menjadi yang Panglima istilahnya sering ini dengan Panglima Diponegoro juga. Ya, jadi ya insya Allah yuk kita bersama-sama mungkin doakan juga yang ada di sini. Semoga mereka diampuni oleh Allah, terus tidak akan mengganggu warga sekitar yang ada di sini. Amin amin. Amin ya Allah. Oke, para GSP dan para Kia, inilah sedikit cerita, sedikit peristiwa yang masih tersisa di Magelang, khususnya di Gua Jepang yang bisa kita nikmati ya seperti ini videonya yang terekam ketika kita ada penelusuran di Magelang. Oke, para GSP dan para Kia, terus ikutin channel kita masing-masing. Terus ikutin Gus lewati YouTube channel Dan GH Official. Jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Lepati YouTube channel Dan GH Official. dan juga Gus Lepati Official. Ini lagi naik daun. Jangan lupa subrek. Subrek sekali doang loh, gue nggak bisa dua. Kalau like bisa berkali-kali, kalau share bisa sekali-kali. Subrek itu sekali ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.